Anggota DPRD bantah terlibat judi sabung ayam. Rumah terbakar, 2 orang warga tewas. Limbah mangrove jadi pewarna batik. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emre Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pasca penggerebekan judi sabung ayam, oknum anggota DPRD di Kabupaten Asahan membantah dirinya terlibat. Dalam pengakuannya, rumahnya hanya memiliki penangkaran dan jual beli ayam laga. Petugas kepolisian menggerebek praktik judi sabung ayam di kawasan Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Dalam penggerebekan ini diketahui petugas menyita sejumlah alat bukti dan 3 orang pelaku. Salah seorang pelaku ternyata seorang anggota DPRD Kabupaten Asahan. Kepada petugas, oknum anggota DPRD berinisial PP membantah dirinya terlibat perjudian sabung ayam. Kepada petugas, dia mengatakan rumahnya merupakan tempat usaha penangkaran dan jual beli ayam laga, bukan lokasi perjudian. Menurut tersangka PP, sebelum ayam dijual, ayam terlebih dahulu dicoba dengan cara diadu di laga agar dapat memastikan kekuatan ayam tersebut. Ia tidak mengetahui saat sesi tes tersebut terdapat perjudian yang dilakukan oleh orang lain. Ia juga tidak mengetahui adanya wasit di lokasi yang kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Saya nggak tahu ada pakai isi atau apa judi, karena saya di situ jual beli ayam, mana yang bagus harusnya kan memang dites dulu, mana yang bagus itu dijual. Untuk penyediaan tempatnya untuk laga abang juga nyediain ya? Enggak, untuk ngetes ayam yang mau dijual. Tapi bukan berjudi ya itu? Enggak. Selain menetapkan PP sebagai tersangka, petugas Polres Asahan juga menahan SR dan SN sebagai pelaku perjudian sabung ayam. Sementara PP ditetapkan tersangka karena sebagai penyedia tempat perjudian. Kepolisian juga masih berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Asahan. Armando Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, revitalisasi Lapangan Merdeka Medan dinilai tidak mengembalikan fungsinya sebagai tempat bersejarah meski sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kota. Koalisi Masyarakat Sipil di Medan menggugat agar Lapangan Merdeka dijadikan cagar budaya nasional. Lapangan Merdeka Medan dengan luas 4,8 hektar merupakan lokasi bersejarah tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia wilayah Sumatera Timur. Sejarah ini menjadi alasan kuat Koalisi Masyarakat Sipil menggugat agar Lapangan Merdeka selayaknya menjadi cagar budaya, sehingga terhindar dari pengelolaan lapangan komersial. Tahun 2021, Wali Kota Medan telah memutuskan Lapangan Merdeka menjadi cagar budaya, kemudian direvitalisasi. Namun, revitalisasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil, Miduk Huta Barat, revitalisasi dinilai mengarah pada komersialisasi dengan adanya pembangunan area komersial 2 lantai di bawah tanah. Merawat setiap cagar budaya loh, yang ada di lokal dia. Ini ada yang diabaikan, kok mau jadi dibuatnya lagi tempat-tempat yang aneh-aneh. Taman Ria tadi bahasanya Pak Burhan. Nah, kita sebenarnya mau mengingatkan itu aja. Dia juga mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil akan melanjutkan gugatan warga negara atau citizen lawsuit ke tingkat kasasi. Meskipun sebelumnya Pengadilan Tinggi memperkuat putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sementara kuasa hukum Koalisi Masyarakat Sipil Redianto Sidi Jambak mengatakan pihaknya tidak menggugat hasil revitalisasi, namun menuntut agar Lapangan Merdeka Medan menjadi cagar budaya tingkat nasional. Atas putusan Pengadilan Tinggi itu kita sudah mengajukan kasasi 17 Maret
dan sudah kita upload memori kasasinya pada 7 April yang lalu. Ada 2 poin utama yang kita persoalkan dalam memori kasasi kita. Yang pertama bahwa judek faksi, Hakim PN dan Hakim PT itu tidak menerapkan pembuktian dalam gugatan itu. Ada 3 unsur utama yang harus dilindungi di lapangan Merdeka Medan, yakni hamparan lapangan, pohon tiram besi, serta memori bersejarah lapangan Merdeka Medan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang dokter pemilik klinik di Medan tega menganiaya dokter rekan sejawatnya. Pelaku merebut telepon genggam korban dan memukul korban hingga luka. Diduga karena takut rahasia kriminalnya terbongkar, seorang dokter spesialis kulit di Deli Serdang tega menganiaya rekannya. Kasus yang terjadi November lalu ini berbuntut panjang. Korban Dwiana Susi Simbolon yang merupakan dokter di klinik Azizi, Kampung Lalang, Deli Serdang ini melaporkan dokter RI pemilik klinik ke Polrestabes Medan. Menurut pengakuan Dwiana, saat itu dirinya sedang berbicara dengan terduga pelaku. Kemudian korban menerima telepon dari orang tuanya. Namun pelaku curiga dan langsung merampas handphone korban serta melakukan penganiayaan hingga korban luka-luka. Korban Dwiana Susi Simbolon memastikan penganiayaan yang dialaminya tidak ada berhubungan dengan kinerjanya sebagai dokter di klinik. Saya dipukul kayak gini, dipukul, jadi bibir atas saya bagian dalam sempat pecah, robek, terus rahang saya juga sini sempat lebam, terus saya jatuh tersungkur, di situ saya dihajar membabi buta, terus kayak seolah kayak dia lagi mengajar binatang kayak gitu. Ini sempat lebam semua sini, paha saya juga. Udah gitu karena saya udah tersungkur, di situ dia ambil handphone saya paksa, terus dipaksanya saya untuk buka handphone. Sementara kuasa hukum korban Redianto Sidi mengatakan pelaku telah menjadi tersangka. Korban berharap kepolisian dapat mengungkapkan kejahatan pelaku. Apa motifnya sebenarnya? Karena penyidiklah yang domain untuk menyampaikan motif dokter klien kita ini dianiaya dan juga dirampas handphonenya serta handphonenya itu juga dihilangkan isi-isinya. Ini ada apa? Ini domainnya ke penyidik. Hingga saat ini kepolisian telah memeriksa dan menemukan bukti cukup terhadap pelaku. Roganda Malau, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 rumah warga terbakar, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Imre Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, 2 rumah kontrakan di Kelurahan Padang Bulan, Kota Medan ludes terbakar. Akibatnya 2 orang warga meninggal dunia. 2 orang warga di Jalan Jamin Ginting, Gang Keluarga, Kelurahan Padang Bulan, Medan meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang terjadi Selasa malam. Petugas pemadam kebakaran temukan korban di dalam satu kamar mandi. Mereka diduga terjebak saat akan menyelamatkan diri. Selain 2 orang meninggal, 1 orang anak mengalami luka bakar serius. Menurut Kepala Lingkungan setempat, ada 2 rumah yang terbakar. Kebakaran itu diduga akibat aktivitas memasak di salah satu kamar rumah. Jadi kejadiannya itu sekitar 1:30 pagi. Jadi api itu berawal dari belakang rumah belakang. Kronologinya kata warga, anak ini masak mie-nya di dalam kamar gitu, Pak. Jadi mungkin namanya anak-anak megang api kompor kan, nah itulah dia. Ada berapa rumah yang terbakar itu? Ada 2 rumah, Pak. Ada korban jiwa, Bang? Korban jiwa ada 2 yang meninggal, 1 luka bakar. 2 korban yang meninggal dunia yakni 1 orang dewasa bernama Jaka 34 tahun dan seorang anak bernama Aldo 8 tahun. Sedangkan seorang bocah berusia 5 tahun bernama Adam terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar serius. Kini petugas kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran.
Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Binjai mendapat pantauan langsung oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Dapur umum diperiksa. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Ratu Ayu Isyana Bagus Oka memastikan program makan bergizi gratis MBG di Kota Binjai, Sumatera Utara. Dalam lawatannya, Ayu meninjau lokasi dapur pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG dan memastikan program MBG dapat terpenuhi dengan baik. Ayu yang juga Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN memberikan makanan bergizi gratis pada ibu hamil dan anak-anak di bawah umur 2 tahun. Harapannya agar warga dapat bebas dari stunting. Layanan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG Kota Binjai untuk saat ini masih ada 1 tempat. Namun, Ayu Isyana menilai proses pelaksanaannya sudah cukup baik. Diharapkan layanan terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil. Setelah memastikan penyaluran MBG ke masyarakat berjalan lancar, Ratu Ayu Isyana turut mengantarkan makanan MBG ke sejumlah rumah warga di kawasan Binjai Utara dan Binjai Timur dengan menggunakan sepeda motor. Ini kami hadir ke Kota Binjai untuk dalam rangka ada launching gerakan Ayah Teladan Indonesia di seluruh Indonesia. Dan sebelum acara yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kami juga menyempatkan untuk melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di bawah usia 2 tahun. Karena seperti kita ketahui, 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan waktu yang sangat penting, masa yang sangat krusial untuk pencegahan stunting. Lawatan ini mendapat antusias warga. Warga Binjai bilang pemerintah selayaknya memberikan perhatian lebih pada warga, terlebih yang kurang mampu di Kota Binjai. Disuruh jaga kesehatan, jaga makan, jaga pola sehatnya juga. Nah, dengan kedatangan Bu Amen harapannya apa nih, Bu? Ya, semoga bisa ngebantu masyarakat di sini juga. Masyarakat di sini seperti apa keadaannya? Yang perlu diperhatikan lagi. Pemerintah menargetkan dengan program makan bergizi gratis, kualitas masyarakat Indonesia meningkat, terutama di tingkat pelajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara. Saudara, ribuan jemaat Kristiani Kota Medan hadiri ibadah Paskah di Gereja Kristen Protestan Indonesia. Jemaat diimbau agar terus menyebarkan kebaikan. Menjelang malam, warga Kristiani baik orang tua hingga pemuda jemaat Kristiani Padang Bulan berdatangan memadati Gereja Kristen Protestan Indonesia di Jalan Pamen Medan. Diperkirakan Gereja GKPI Pamen Padang Bulan mampu menampung hingga 2.000 jemaat. Jemaat tampak antusias memperingati Hari Paskah bersama teman dan sanak saudara. Pada Hari Paskah ini, ibadah Paskah digelar sebanyak 4 gelombang. 2 gelombang pagi dan siang, 2 gelombang lainnya sore dan malam. Seluruh kursi penuh oleh jemaat hingga keluar gereja. Mereka umumnya anak-anak muda yang merupakan mahasiswa yang kuliah di kampus Putar Padang Bulan Medan. Ada beberapa pesan Paskah yang diimbau pada jemaat dalam peringatan Paskah tahun ini. Di antaranya pesan untuk terus menyebarkan kebaikan, kemudian pesan damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, di mana tema ini menekankan pentingnya kedamaian dan kasih Kristus dalam kehidupan keluarga, serta mendorong umat untuk menghidupi rumah tangga dengan penuh iman dan teladan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Limbah mangrove jadi pewarna batik, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emre Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, warga Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang mengeluh jalan Setia Makmur rusak dan penuh lubang. Akibatnya aktivitas dan akses jalan masyarakat terganggu. Inilah kondisi Jalan Makmur di Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang yang dipenuhi genangan air dan berlubang.
Kondisi jalan yang rusak cukup menyulitkan warga yang menggunakan sepeda motor untuk melintas. Bahkan tak jarang pengendara sepeda motor jatuh ke dalam genangan air. Jalan sepanjang 300 meter ini rusak parah diduga akibat buruknya sistem drainase. Kondisi ini diperparah dengan musim penghujan sehingga air terus menggenangi jalan. Warga mengaku kondisi jalan rusak sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan perbaikan. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan agar aktivitas perekonomian warga tidak terganggu. Bu, tadi sempat hampir jatuh Bu lewat jalan rusak ini Bu. Kemarin ada anak-anak jatuh Pak. Kasihan kali Pak. Makanya tuh, bolak-balik lah Pak. Bolak-balik orang pada jatuh. Makanya kadang nggak bilang sama orang-orang sini kan, RT-nya mana? Itulah Pak. Nggak mau tahu mungkin. Harapannya gimana Bu? Pada melula Pak, semoga jalan ini diperbaiki. Iya. Perbaiki. Kayak gini Pak, kasihan Pak. Makanya kami pun gondok juga dengarnya. Kayak gini jadinya jalannya. Jalan Setia Makmur sendiri merupakan salah satu jalan penghubung antara kecamatan di Kota Medan dan juga Kabupaten Deli Serdang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, personil Satuan Pamong Praja Kota Medan tegakkan peraturan daerah zonasi pedagang kaki lima dengan cara humanis. Mereka membentuk band Satpol PP untuk memberi hiburan pada pedagang. Meski terkadang kerap dianggap musuh bagi para pedagang, personil Satpol PP Kota Medan tetap memberikan layanan humanis. Dengan kreativitasnya, mereka membentuk grup musik dengan nama Praja Wibawa Band. Band ini akan menghibur pedagang yang berada di zonasi pedagang kaki lima. Hiburan musik ini merupakan salah satu langkah humanis agar para pedagang tidak melanggar perda yang diatur Wali Kota Medan. Sejak didirikan setahun silam, band ini sudah melakukan sosialisasi zona pedagang kaki lima hingga berkesempatan manggung bersama artis ibu kota. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Rahmat Adisyaputra Harahap, mengatakan tujuan dibentuknya band ini untuk menghibur, sehingga dapat mengubah citra Satuan Polisi Pamong Praja dari yang menyeramkan menjadi sosok humanis. Kita ada perda zonasi tentang penataan PKR. Nah, mana-mana lokasi-lokasi zonasi yang sesuai ketentuan, kami akan datang di situ untuk memberikan hiburan. Inilah supporting dari kami kepada masyarakat Kota Medan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, bagaimana sisi humanisnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan untuk mendukung program pemerintah Kota Medan. Demikian. Ini sudah berdiri sejak berapa lama nih Pak? Ini baru kita bentuk setahun. Sudah pernah konser di mana aja Bang? Oh, kalau untuk konser kita udah berapa kali kegiatan termasuk nonton bareng, kemudian berapa konser artis ibu kota kita sudah ikut tampil, termasuk ke depan ini nanti kita akan mengisi Ramadan Fair pemerintah Kota Medan. Saat ini personil Satpol PP Kota Medan sedang mempersiapkan lagu religi untuk mengisi berbagai acara. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, limbah kayu tanaman mangrove dapat diolah menjadi bahan pewarna batik. Setelah diolah, kualitasnya tidak kalah dengan pewarna batik lainnya. Beragam jenis tanaman mangrove yang ada di Indonesia memiliki banyak manfaat. Tidak hanya melindungi bibir pantai dari terjangan ombak laut, namun dapat menjadi ruang tumbuhan dan satwa unik sebagai kekayaan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Seperti yang dilakukan Yagasu atau Yayasan Gajah Sumatera Utara, masyarakat yang berdedikasi untuk konservasi gajah dan ekosistem hutan mangrove ini tengah fokus pada pengembangan dan pemberdayaan limbah kayu mangrove sebagai bahan ekonomis karya batik, batik cantik, atau eco-printing. Berbagai jenis limbah kayu mangrove yang cukup banyak di Indonesia dapat diolah hingga bernilai ekonomis.
Namun dalam pengolahannya tetap menerapkan kelestarian. Hamida, salah seorang perajin batik limbah kayu mangrove, mengatakan batik mangrove tidak kalah kuat kualitasnya dengan batik yang ada selama ini. Harga pun cukup bersaing, bahkan mampu memperkaya jenis batik di Indonesia. Dalam kreativitas membuat corak dan motif, batik mangrove ini tidak menggunakan bahan kimia. Walau warna dari limbah kayu mangrove tidak secerah batik umumnya, namun batik mangrove ini tidak mudah pudar. Sebenarnya membuat batik mangrove ini sama ya seperti seperti batik-batik yang lain ya. Cuman bedanya nanti di proses pewarnaan. Karena pewarnaan itu kita menggunakan limbah kayu mangrove itu nanti kita rebus sampai mengeluarkan warna. Itulah nanti yang dijadikan sebagai pewarna batik, pewarna kainnya gitu. Jadi kalau prosesnya itu sama, ada nanti dia menggambar, mencanting, kita ada nanti proses pengecapan. Saat diproduksi, batik mangrove tidak hanya dipasarkan di Sumatera Utara, namun kini sudah sampai juga ke Jakarta. Batik mangrove ini disebut unggul dalam pelestarian lingkungan karena bahannya tidak mencemari lingkungan dan bahan bakunya cukup banyak di tanah air. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.